Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang beberapa hal yang saya rasa harus sama-sama kita coba ulik, ketahui, ataupun kita pelajari gitu kan. Jadi dalam beberapa hari ini saya memikirkan kira-kira video apa yang bisa saya bagikan dan itu akan bermanfaat untuk para investor pemula atau anak muda, investor yang sudah dewasa ataupun yang lanjut usia. Karena saya memperhatikan bahwasanya yang banyak yang menonton channel ini dari usia 20 sampai dengan 45 tahun. Oleh karena itu saya akan menggunakan bahasa yang mungkin yang lebih enak saja, lebih ringan, tidak terlalu berat. Oke, kita mulai video. Nah, jadi saya akan menjelaskan di dalam pasar saham Indonesia itu ada 3 jenis saham yang harus kita tahu dulu kita ini masuknya di tipe saham yang seperti apa dan peluangnya, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu adalah saham garis keras dividen. Saya bilangnya saham garis keras dividen. Kenapa saya katakan saham garis keras dividen? Karena saham yang garis keras dividen ini biasanya dibeli oleh investornya memang dengan karakter untuk investasi jangka panjang dan investornya mendapatkan penghasilan dari dividen yang diterima setiap tahun. Nah, karakter dari saham ini biasanya dia memiliki dividen yield di atas 10%, kemudian rutin dia lancar bagi dividen, ada yang 2 kali dalam 1 tahun, ada juga yang 1 kali. Nah, biasanya saham ini berada di sektor pertambangan batu bara. Kenapa begitu? Karena sektor energi dan batu bara ini dia itu sistem bisnisnya itu, sistem jualnya itu biasanya transaksinya menggunakan dolar, walaupun kadangkala utangnya juga dengan dolar gitu kan. Tetapi ini menurut saya adalah bisnis yang tidak akan pernah berhenti pembeliannya. Kenapa? Karena batu bara itu adalah bahan dasar untuk membuat energi listrik gitu kan. Jadi orang akan selalu butuh listrik. Kalau nggak ada listrik nggak bisa gitu. Orang nggak bisa berkegiatan. Alat elektronik harus ada listrik, AC, TV, lampu, semua harus dialiri oleh listrik. Jadi batu bara akan tetap laku. Nah, kekurangannya adalah batu bara ini dia itu harganya itu sama kayak kita bilang musiman buah. Nah, kalau memang peminatnya lagi sangat banyak gitu dan dia jumlahnya sedikit, lagi terbatas, maka harganya akan sangat naik gitu. Contohnya waktu kejadian Rusia menginvasi Ukraina. Nah, itu kan Rusia energinya, gas alamnya di stop gitu kan. Terus orang Eropa bilang bahwasanya mereka nggak mau pakai gas alam Rusia. Ya udah, jadi harga batu bara otomatis naik. Kenapa? Karena itu bahan bakar yang paling murah untuk mendapatkan energi listrik. Oke. Nah, selain itu, oleh karena itu harga batu bara ini siklikal gitu, naik turun gitu. Begitu dia peminatnya banyak, kebutuhannya meningkat, ada pembeli yang butuh banyak barangnya, tetapi stoknya terbatas atau tetapi permintaannya sangat tinggi, maka harganya cenderung akan naik gitu. Nah, tetapi kalau persediaannya terlalu banyak, permintaannya sedikit, maka harganya akan turun. Jadi ada masa dia akan naik, ada masa dia akan turun. Nah, itu kenapa tipe investor yang masuk ke saham-saham seperti ini tuh biasanya bermain jangka panjang dan dana yang dimasukkan langsung besar. Kenapa seperti itu?
Karena kalau dana yang dimasukkannya besar, maka dividennya lebih kerasa. Dan kalau dia mainnya jangka pendek, dia nggak bisa tebak kapan harga batu bara itu naik atau turun. Jadi akan lebih aman bermain jangka panjang. Kalau misalnya harga batu baranya turun, pasti harga saham perusahaan batu bara turun. Pada saat harga perusahaan batu bara turun, dia membeli. Kenapa? Kalau misalnya harganya turun di bawah harga rata-rata belinya, maka dia kan average down. Jadi rata-rata harga pembeliannya turun. Nah, di masa depan kalau harganya sudah pulih, dia berpotensi akan dapat untung dari capital gain lebih besar ataupun dari dividen. Karena kalau perusahaan batu baranya untung lebih besar, maka dividen yang dibagikan biasanya lebih besar. Nah, itu saham dividen garis keras. Yang kedua adalah saham dividen sekaligus capital gain. Nah, apa maksudnya saham dividen sekaligus capital gain? Sebetulnya saham pertambangan batu bara tadi bisa juga dimasukkan ke dalam kategori ini. Tetapi karena dia lebih spesifik, karena dividennya besar, maka saya masukkan ke saham dividen garis keras. Nah, saham dividen tambah capital gain ini adalah saham yang tidak dividen, yang dividennya tidak terlalu besar, yield dividennya tidak terlalu besar, tetapi biasanya capital gain dan harga sahamnya lebih stabil. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah perusahaan perbankan, terutama bank-bank besar itu ya, BCA, BRI, BNI, Mandiri gitu kan, BNGA juga udah termasuk itu, NISP kan. Nah, bank-bank besar ini sangat stabil harga sahamnya karena bisnis bank itu adalah bisnis yang nggak pernah rugi kawan-kawan. Dengan catatan bank-bank yang memang saya sebutkan tadi ya. Karena apa? Karena pada saat COVID pun mereka dapat laba juga walaupun labanya turun gitu. Jadi menurut saya ini sangat menguntungkan. Cuman dia kelemahannya kenaikan harga sahamnya itu nggak bisa terlalu signifikan. Kenapa? Karena kalau harga saham itu naik harus ada pencetusnya dia. Misalnya dia melakukan aksi korporasi, atau dia akuisisi, atau dia bagikan dividen besar gitu. Nah, jadi ada pemantiknya dia. Nah, harga saham perbankan ini dia cenderung stabil. Dia naik tapi pelan-pelan, kadang turun tapi naik lagi pelan-pelan gitu. All time high kalau labanya naik. Jadi sebetulnya perusahaan perbankan ini sederhana menganalisanya. Ketika NPL-nya rendah, kredit yang diberikan tinggi, maka pendapatan bunga akan berpeluang lebih tinggi. Kalau pendapatan bunga berpeluang lebih tinggi, maka laba perusahaan akan naik. Kalau laba perusahaan akan naik, maka harga sahamnya akan naik. Sesimpel itu dia membacanya. Nah, yang menyulitkan adalah kondisi makronya yang kan terkait suku bunga, nilai tukar rupiah gitu. Nah, itu yang agak sulit kita. Tetapi overall harga saham itu stabil dan dividennya itu tidak terlalu besar, tapi ya ada gitu rutin. Ya basicnya mungkin 5-6% setiap tahun. Nah, jadi itu yang saya maksudkan dengan saham dividen dan capital gain. Nah, yang ketiga adalah tipe saham yang cukup kontroversi. Saya beri nama yang ketiga ini saham capital gain garis keras. Nah, karakter dari saham seperti ini biasanya dia tidak membagikan dividen, satu. Kemudian owner pegang banyak lembar saham beredar yang sama masyarakat cukup sedikit atau terbatas, tapi tetap liquid. Catatannya harus tetap liquid ya, karena kalau nggak liquid, big money ini nggak mau masuk gitu, karena takut keluarnya gimana, payah gitu. Jadi dia harus tetap liquid, itu dulu kuncinya juga. Nah, kemudian dia biasanya akan ada aksi korporasi atau tiba-tiba dia mau bagi dividen gitu, ada kejutan gitu, surprise. Nah, saham-saham seperti ini memang sulit untuk menemukannya, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, biasanya saham-saham seperti ini dia jualannya itu future value-nya, nilai masa depannya. Dia mau ngapain di masa depan, prospeknya apa gitu. Nah, saham-saham seperti inilah yang
biasanya kenaikannya itu gila-gilaan capital gainnya. Contohnya seperti brand ya kan, Barito Renewable Energy. Waktu IPO kan 770, tiba-tiba udah di belum ada setahun udah di 6.000 aja kan. Nah, tetapi kalau kita analisanya dari kacamata fundamental garis keras kayak dari PE ratio, price to book value, itu nggak masuk akal, nggak akan jumpa dia, nggak akan match. Kenapa? Karena memang saham-saham seperti ini nggak bisa kita nilai dan analisa dengan metode value investing. Kita memang harus menganalisanya dengan kacamata future value gitu. Tapi sangat susah menemukan saham seperti ini dan resikonya cukup besar gitu ya. Jadi memang yang mendapatkannya bisa dapat untung besar, tapi resikonya akan cukup besar juga. Kenapa? Karena kalau future value-nya itu dibatalkan oleh satu isu atau oleh manajemennya sendiri, maka biasanya harga sahamnya akan turun dengan drastis dengan sangat cepat gitu. Nah, contohnya kayak kemarin juga brand kan di 11.000 tiba-tiba keluar dari indeks FTSE kan langsung ke 6.000 kan. Kenceng banget. Padahal itu kan perusahaan yang market cap sempat jadi market cap terbesar ngalahin BCA kan. Cuman kenapa bisa turun sekencang itu gitu. Nah, itu tadi karena dia menjualannya future value itu, peluang, prospek, rencana, itu jualannya. Walaupun belum kejadian gitu. Tapi harga sahamnya udah naik duluan gitu. Nah, itu contoh saham yang capital gain garis keras. Oke kawan-kawan, itu saja video yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Untuk kawan-kawan yang baru mulai belajar investasi saham atau sudah lama berinvestasi saham namun terus merugi dan tak kunjung mendapatkan pertumbuhan keuntungan, saya menulis e-book yang bermanfaat untuk merubah keadaan itu. Untuk kalian yang berminat mendapatkan e-book ini, silakan hubungi nomor berikut ini ya. Untuk kawan-kawan yang lebih nyaman dan senang belajar secara langsung, saya menyediakan kelas belajar private secara online. Untuk kawan-kawan yang berminat, silakan langsung hubungi nomor berikut ini ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.